minta maaf itu nggak gampang dan Bener. itu butuh keberanian yang besar. Buatku tuh memaafkan sebenarnya hal yang gampang gitu. Kayak lo gak usah minta maaf, tapi gue tuh dalam hati gue udah maafin. Cuman mungkin gue gak lupain aja gitu. Iya, Kalau jadi emang membekas. rugi sendiri kalau menyimpan dendam, nggak memaafkan seseorang itu yang berkepanjangan, akibatnya nanti dia ya nggak bisa move on gitu, nggak bisa move on dari kesalahannya, nggak bisa move on dengan hidupnya yang dipikirin itu terus. Pokoknya gue nggak maafin dia, pokoknya dia udah salah banget, pokoknya dia tuh nggak termaafkan segala macam. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Kamu nggak mau minta maaf sama aku? Kenapa? Harus ya? Ada apa? Aku salah? Ya begitulah kira-kira kalau dalam keadaan Nucha yang salah dan harus minta maaf tuh kayak gitu di rumah nih. Enggak kok, aku baik. Nah, hari ini kita topiknya pengen ngobrolin tentang cerita dan seputar maaf. Maaf tuh kayaknya satu hal, satu perkataan yang paling susah diajarin ke anak. Anak Gitu tuh ya? gampang loh kalau dibilangin say the magic words, terima kasih, permisi gitu ya, tolong tuh gampang. Tapi begitu maaf dia tuh kayak belum mengerti konteksnya, terus kayak kenapa ya gitu. Dalam gue tuh harus bilang maaf kalau apa ya gitu, tuh buat mereka agak sulit. Nah ternyata kalau kita nggak jelasin, dia maaf doang tanpa mengerti untuk apa. Betul, jadi kayak cuman menyampaikan tapi nggak dengan intention, nggak dengan passion gitu loh ngomongnya. Dan akibatnya mengulangi. Iya, kesalahannya. nah itu kan di anak-anak. Tapi kalau buat kita orang dewasa, padahal kita udah tahu loh konteksnya itu apa dan kenapa dan gimana maaf. Tapi ternyata sebenarnya adalah hal yang paling sulit kita ucapkan dan kita lakukan. Ya nggak? Nah, kamu katanya ada cerita. Nah iya nih, jadi aku inget banget di Lebaran tahun lalu gitu ya, ada seorang teman lama yang dulunya tuh akrab banget, segini banget gitu. Terus somehow kita kayak beda aliran, beda arah gitu ya. Dan dalam artian bukan bermusuhan, cuman enggak grow apart, cuman enggak ikrip lagi aja gitu ya. Tapi kita enggak ada terms yang berantem atau gimana. Cuman pas tahun lalu itu dia kayak bener-bener WhatsApp aku dengan intention yang Nuch, gue minta maaf ya kalau waktu itu gue pernah gini. Padahal aku sendiri nggak pernah merasa itu sebuah kesalahan, aku nggak pernah ngerasa itu sesuatu yang perlu gue maafin juga karena emang nggak kenapa-kenapa. Dan nggak ada insiden yang membekas di hatiku juga gitu atau di pikiranku gitu, karena aku pikir somehow pertemanan tuh ya memang grow apart dan itu fine aja aku pikir gitu loh. Jadi gak perlu minta maaf kan. Nah tapi kayak jadi menyadarkanku gitu loh bahwa penting banget untuk minta maaf pakai hati dan bener-bener personal. Dia kan niatin, maksudnya nama, kesalahannya spesifik. Tapi sebelumnya how does that make you feel? Kamu ngerasanya gimana bisa ada permintaan maaf itu? Ya menyadarkanku aja kalau selama ini aku minta maaf biasanya copy paste. Lebaran, apalagi kalau lebaran gue tinggal ganti doang dari orang, terus gue pakai dear all gitu kan, atau terus dear apa gitu dari Nucha and family, udah ketahuan itu niatnya Nucha ini loh. Terus sebenarnya jadi menyadarkan bahwa mungkin minta maaf itu nggak gampang dan itu butuh keberanian yang besar. Betul. Jadi maaf keseharian kalau di anak-anak kan tiba-tiba adek mukul kakaknya nggak sengaja, maaf sorry gitu. Tapi dia masih mukul lagi berikutnya kalau nggak paham konteksnya itu seperti apa. Itu maaf keseharian, tapi kita bisa ajarin sekali-sekali. Jadi kayak misalnya aku sama kamu, maaf aku lupa jemur anduk lagi gitu, maaf gitu, tapi masih diulangi. Betul. Tapi sebenarnya banyak juga maaf yang lebih besar yang juga terjadi gitu. Jadi maksudnya maaf itu sebenarnya yang paling esensinya kuat adalah maaf pertama memaafkan ke diri sendiri dulu gitu. Gitu ya. Jadi gunanya adalah untuk diri sendiri. Gimana kita bahwa kita mau meminta maaf tuh dimaafkan atau enggak itu urusan berikutnya. Bukan nggak penting, tapi urusan berikutnya. Pertama kita keluarin, kita meminta maaf bahwa kita mengakui suatu kesalahan. Dan itu rasanya nggak gampang. Benar sih. Yang tulus, yang benar-benar gue minta maaf demi gue move on dari kesalahan gue sendiri gitu. Udah move on belum dari kesalahanku? Mungkin. Buatku tuh memaafkan sebenarnya hal yang gampang gitu. Kayak lo gak usah minta maaf, tapi gue tuh dalam hati gue udah maafin. Cuman mungkin gue gak lupain aja gitu. Iya. Kalau emang membekas.
Jadi kan kita baca-baca ada yang namanya apology language. Jadi bukan love language doang, jadi ada bukan fight language doang. Bukan fight language doang, jadi apology semuanya language nih. Iya benar juga. Jadi ada apology language yang misalnya adalah expressing regret. Jadi aduh sorry banget, tadi kepentok ya gara-gara aku ya, tinjuku masuk ke mukamu ya, serem banget ya kayaknya. Nggak, maksudnya misalnya sorry ya, sorry banget, sakit. Nah itu regretnya adalah nggak sengaja, bahwa itu nggak niat begitu. Gue menyesali keadaan seperti itu terjadi. Terus bisa juga jadi language yang accepting responsibility, dalam artian tuh kayak what can I do to make you feel better? Gimana aku obatin deh. Gitu. Aku bawa ke dokter, aku periksain segala macam, aku temenin, ajakin. Nah itu responsibility. Kita mau bertanggung jawab bahwa ini adalah salahku, ayo I'll take the fall for it gitu misalnya. Bisa juga adalah restitution, langsung melanjutkan berbuat baik ke urusan berikutnya. Nggak berhubungan dengan belum tentu berhubungan dengan salah itu. Misalnya ngobatin luka yang kepentok nggak sengaja tadi, tapi minggu depan kita nonton yuk gitu. Minggu depan kita ngedate yuk gitu. Jadi kayak berbuat baik, sebenarnya ingin memperbaiki yang tadi, tapi nggak secara langsung ke masalahnya. Itu restitution. Nah itu Nucha sering banget nih. Betul. Nucha nih kalau salah mungkin minta maafnya sekali atau nggak sama sekali, langsung ke restitution. Langsung ke kamu mau makan apa, kamu mau apa gitu. Itu kayak, salah apa benar? Apa ada salah benar? That's your language. Oh iya gitu, benar. That's your language. Bukan berarti itu salah apa benar, tergantung yang terima apa enggak gitu. Tapi ada juga loh mungkin apology language yang belaga gila, dalam artian udah melakukan kesalahan tapi pura-pura lupa. Ya ada yang terakhir yang mungkin memang minta maaf, bilang minta maaf, yang sebenarnya ini terdengar bagus ya, maksudnya akhirnya dia mengakui dia minta maaf, tapi bisa aja sesuatu yang seharusnya berarti diucapkan terus menerus, rasanya nggak ada yang spesial lagi. Sesuatu yang spesial dilakukan terus menerus. Everything is special then nothing is special. Jadi kalau terlalu gampang minta maaf, berarti artinya apa? Apakah dia terlalu sering bikin salah, atau maaf itu begitu murah buat dia? Oh iya juga ya, benar. Murah, saking murahnya ya udah maaf ya, diulang lagi gitu ya. Maaf ya, aku ulangin lagi gitu. Benar. Nah maaf tuh juga kayaknya gampang-gampang susah jadinya melihat language-nya ini gitu. Aku kalau ngelihat maaf tuh kayak seolah-olah harus menurunkan ego gitu loh, karena nggak semua orang bisa dengan mudah menurunkan ego atau bahkan ada yang ngerasa bahwa maaf tuh segitu mahal harganya gitu sampai dia nggak mau mengucapkan kata maaf gitu, atau memaafkan orang bahkan juga nggak mau gitu. Ada yang kayaknya misalnya nih gue disakitin banget terus kayak berasa bahwa gue nggak akan maafin nih orang. Kayaknya itu tuh kata-kata yang cukup strong gitu ya untuk gue nggak akan maafin orang ini gitu. Gue nggak bisa maafin orang ini. Karena menurutku maaf tuh justru sesuatu yang mudah dilakukan, tapi maksudnya di dalam hati, tapi nggak usah yang kayak iya gue udah maafin lo, nggak gitu sih, tapi dalam hati aja kayak ya udah gue, karena buatku malah justru berat loh kalau untuk tidak memaafkan orang atau nggak bisa maafin orang. Buatku ini tuh orang mungkin kayak istilahnya ngutang gitu loh buatku. Jadi memang memaafkan itu juga untuk diri sendiri sebenarnya. Iya betul. Rugi sendiri kalau menyimpan dendam, nggak memaafkan seseorang, itu yang berkepanjangan akibatnya nanti dia ya nggak bisa move on gitu, nggak bisa move on dari kesalahannya, nggak bisa move on dengan hidupnya, yang dipikirin itu terus. Pokoknya gue nggak maafin dia, pokoknya dia udah salah banget, pokoknya dia tuh nggak termaafkan segala macam. Boleh tidak melupakan, tapi kalau bisa coba memaafkan. Atau justru ya momentumnya itu dirapel. Jadi kayak misalnya setahun sekali kan ada Ramadan ya nggak sih kalau buat yang muslim ya kan. Yaudah kesalahannya kalau emang berat banget untuk minta maaf atau memaafkan setiap kali ada kejadian, yaudah dirapel gitu setahun sekali. Tapi bener-bener like you mean it gitu. Bukan kopas kayak aku gitu, bukan. Tapi maksudnya lebih ke secara personal gitu. Siapa misalnya Aryo, gue minta maaf banget ya gitu kan. Itu tuh enak personal gitu, bukan yang copy paste minal aidin, mohon maaf lahir batin ya gitu, kalau ada salah sorry. Betul. Ya gitu. Jadi penting emang itu boleh dilakukan, yang mengucapkan maaf ke semua orang secara general gitu tanpa spesifik. Tapi juga kalau bisa, kalau kalian misalnya punya masalah sama seseorang nih di tahun kemarin, minta maafnya secara spesifik. Coba yuk manfaatkan momen lebaran itu, mungkin di saat kita lagi
lagi merayakan sesuatu kemenangan misalnya untuk yang umat muslim, terus kayak yuk minta maaf dengan niat, namanya Betul. siapa, kesalahannya kira-kira waktu itu apa, tanya misalnya kalau apology language itu adalah retribution, mau ngelakuin sesuatu yang baik ke depannya, atau mau responsibility, membenarkan masalah yang kemarin. Manfaatkan momen lebaran ini untuk minta maaf dengan tulus. Betul sih. Buatku juga gitu. Kalau memang bukan lebaran ya kapan lagi gitu kan. Maksudnya dalam kesempatan yang biasa-biasa nggak ada momentum lebaran, jadinya kalian nggak maaf-maafan gitu. Padahal kadang-kadang tuh dalam yang suka bingung justru ya kalau aku adalah minta maaf sama orang tua, atau pada saat misalnya orang tua juga kan bermaafan sama kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga nggak yang ngitungin misalnya orang tua pernah melakukan kesalahan apa ya ke kita, atau sebaliknya kita tuh udah berapa sering sih melakukan kesalahan ke orang tua gitu loh, nggak pernah ngitung-ngitung. Iya, jadi memang di keluarga aku kan juga ada momen tradisi sungkem gitu ke orang tua. Kita akan coba spesifik, maaf ya waktu itu Sungkeman. Aku salahnya begini gitu, di saat sungkem. Oh gitu ya. Coba bilang aku salah yang waktu itu ya, terutama yang waktu kadang-kadang bisa sambil bercanda misalnya salahnya nggak begitu serius gitu, nggak sengaja misalnya, tapi kalau serius ya pakai momen itu untuk sungkem dan minta maaf sama orang. Kalau aku sebagai newcomer, soalnya di keluarga Aryo, di keluarga aku nggak ada sungkeman gitu, nggak ada tradisi ya. Ya udah kayak misalnya habis sholat Id, terus kita cuman salaman biasa. Mohon maaf lahir batin ya, aku masih ada kayak salamannya aja gitu, terus cupika-cupiki, terus yuk makan gitu, tapi bukan sesuatu yang kayak kamu harus ayo sungkem baris gitu, nggak ada. Jadi ya udah gitu. Apa kita menyesuaikan kan pasangan ini, dan juga karena aku merasa apalagi kalau misalnya kita dengar awal pidato atau akhir biasanya mohon maaf kalau ada salah kata, itu kan kayak nggak tahu dia salahnya tuh di mana, tapi minta maaf aja. Aku sering kayak gitu. Memang sih itu udah kayak formalitas, cuman kan you're throwing apologies without knowing what's wrong with you gitu. Iya nggak apa-apa. Emang kenapa? Bagi aku sih kayak elah basa-basi banget sih gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin orang beda ya. Makanya gue sama Nucha aja beda ya. Gue ngeliatnya ya udah lo mau minta maaf bagian mana? Emang ada salah? Kalau ada ya tahu nggak salahnya yang mana gitu. Kalau gue ngerasa ya harusnya dia nggak ngomong gitu. Terus minta maaf, terus mengharapkan dimaafkan nih, sudah bye gitu. Berarti kata-kata sebelumnya nggak dikonsider akan menyinggung kamu nggak dong gitu. Iya nah, tapi kalau speaking kita nggak minta maaf setiap akhir podcast gitu. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, kita kok nggak pakai kayak gitu ya. Tapi speaking of Ramadan ini nih ya, ini menarik banget loh. Sebenarnya momentum yang aku juga menantikan, karena mungkin anak-anak semakin bertambah usia pada ikutan puasa kan. 2 tahun kemarin anak kita yang pertama ikutan puasa. Terus tahun ini aku nggak tahu nih ya, kira-kira gimana nih puasanya dengan anak kedua gitu ya. Jadi kayak menarik banget, selalu ada pengalaman yang baru gitu buat kita. Terus kayak misalnya kan pandemi nih, Ramadan kemarin. Ada jadi kita nggak sholat bukan sholat Id, kita nggak sholat raweh di masjid gitu ya. Tapi kita sholat Id gitu. Dan itu milihnya yang outdoor, yang kayak gitu-gitu. Ada yang silaturahminya kita dari luar ya. Oh iya sempet waktu tuh. Waktu pandemi awal ya. Ada, iya bener-bener ada masa-masanya. Justru kita ke orang tua kita sendiri juga cuma dadah-dadah doang gitu ya. Itu sedih ya. Tapi sekarang udah lewat. Tapi sekarang udah lewat sih untungnya. It's a experience lah. Pengalaman bahwa itu pernah terjadi. Tapi kalau mungkin aku juga pengen denger sih cerita-ceritaan yang mungkin kalian ada yang ngumpul sama keluarga di Natalan, atau misalnya ada yang merayakan ada selebrasi atau tradisi keluarga tertentu. Itu kan pasti seru banget ya. Iya, coba kamu cerita lebaran buat kamu gimana? Aduh, ngumpulin duit sih. THR dulu. Dulu waktu kecil ya kan. Terus begitu punya anak-anak, dia masih pada bayi-bayi, ya tetap dapat uang. Terus sekarang uangnya udah kutabung deh gitu buat mereka. Itu momen ngajarin finansial ke anak-anak juga ya? Iya bisa juga. Tapi ya sekarang anak-anak udah ngerti uangnya itu gitu. Tapi aku terutama lebaran sih sebenarnya untuk keluarga ya. Keluarga salah satunya adalah minta maaf tadi. Momen yang dimana aku terutama keluarga inti benar-benar we spend time. Aduh, gue jadi baper nih. Berikutnya nggak ada keluarga, kurang nih anggota keluarganya nih. Jadi adalah hal yang fitri banget. Mungkin kenapa namanya Idul Fitri ya, hal yang sakral banget, bahwa kita tuh suka take it for granted, kita sibuk, suka lupa ke orang tua, nggak bisa datang segala macam. Tapi kalau Lebaran tuh feels pengen gitu. Jadi adalah sehari-harinya di mana kita ya udah hangout bareng keluarga kecil, keluarga besar, silahkan pilih masing-masing.
dan minta maaf, ngobrolin kalau ada masalah. Pentingnya di situ sih. Walaupun akhirnya kolesterol naik ya, tapi itu urusan belakangan mungkin. Kalau aku ya, kalau pas lebaran yang aku pikirin tuh nggak, udah setelah seharian makan santan, makan ketupat di beberapa rumah, yang aku pikirin tuh kalau udah sore gue kayaknya pengen lari deh. Sempet nggak ya keburu lari nggak ya? Gue pengen olahraga deh kayaknya. Kalau sekarang nih kayaknya tahun ini aku mikirnya ada lapangan kosong nggak ya? Gue pengen tenis deh kayaknya nih. Terus kita cerita itu ke PT kita, personal trainer kita. Ya ayolah, kalian kan udah dibangun habit yang bagus. Seminggu 2-3 hari makan santan lah apa segala macam, nggak apa-apa, udah santai aja, nikmatin aja. Mau kamu lebaran cuma sekali setahun gitu. Tapi ada loh kayak rasanya, aduh kayak gue banyak banget makan. Yang biasanya kan kalau lagi puasa tuh udah berasa ringan banget ya. Ya coba kan, karena makannya cuma pagi hari banget, sahur sama pas buka gitu loh. Jadi berasa. Gak apa-apa, kita punya 11 bulan untuk kembalikan itu. Asli kita cari lapangan tenis dulu ya. Kita booking. Kita ngomongin lapangan tenis aja sekarang. Enggak. Jadi gitu. Jadi menurut kita kalau kita ngobrolin lebaran dan maaf itu memang erat sekali. Maunya kita kembali setelah momen-momen besar ini karena sebenarnya bukan cuma lebaran aja, karena hari raya lain pun kita yang dipikirkan adalah kembali ke keluarga. Betul. Untuk merayakan dan untuk ngobrol, untuk actually heart to heart ya gitu. Itu penting sih. At least dari segala kesibukan, bahkan yang di luar kota, yang merantau, itu balik lagi untuk sama keluarga itu. Mulai dari hal kecil, minta maaf. Benar. Nah ini tuh juga mungkin tips juga nih buat lebaran di mana aja biar boleh. Biar ke rasa aman gitu kali ya. Aku mau nanya sekarang. Ya. Kalau kamu balik lagi ke cerita awal kamu di podcast ini, bahwa akhirnya dia minta maaf. Ya. Perasaan kamu bikin kamu banyak belajar ya tadi katanya, banyak betul. Menyadari suatu hal. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Cari temanmu yang mungkin kamu pernah berbuat salah, which is susah nih, merasa salah. Tapi apakah kamu punya pikiran gak sih untuk nih lebaran, gue pernah salah deh sama si ini, oke, gue minta maaf. Coba aku pikirin dulu deh. Tapi ada sih, aku lebih kayak gini. Mungkin bukan kayak gue pernah melakukan kesalahan apa sama orang ini, tapi kadang-kadang tuh mungkin karena aku suka ghosting. Misalnya diajakin ketemuan, terus aku nggak pernah mengiyakan langsung gitu loh. Adalah teman-teman yang menurutku yang, aduh gue tapi lagi sibuk banget. Kalau untuk ketemu teman-teman ini tuh, aku harus benar-benar meluangkan waktu gitu dan meluangkan jadwal yang akhirnya nggak ketemu melulu gitu kan. Nah jadi aku suka ghosting, yaudah deh gue nggak usah ikutan dulu ketemu gitu. Jadi mungkin aku lebih pengen minta maaf sama teman-teman lama yang memang udah suka ngajakin ketemu meet up, tapi nggak pernah aku sambut iyakan gitu ya. Seolah-olah aku kayak kenapa sih Nucha? Mungkin ada yang berpikir bahwa kayak Nucha susah banget sih ditemuinnya. Sombong banget sih dia, sibuk gini-gini gitu kan. Sebenarnya bukan karena kenapa-kenapa, cuman ya memang sibuk beneran. Tapi mau minta maaf kalau jadinya ghosting gitu. Mungkin justru pertemanan yang sebenarnya deket terus jadi nggak deket, itu tuh yang mungkin isu di umur sekarang kali ya, karena kita juga udah jarang main gitu loh. Dan terakhir tadi kan kamu friendshipnya grow apart, terus dia minta maaf, apakah akan grow together lagi? Belum tentu sih. Belum tentu. Nah itu maksudku. Jadi maksudnya sebenarnya minta maaf tuh bukan untuk mengembalikan, belum tentu harus untuk mengembalikan ke posisi semula sih. Tapi lebih kayak dalam terms itu gue minta maaf terus ya udah gitu. Jadi menyelesaikan yang tidak tuntas saja, bukan untuk belum tentu harus untuk kembali ke tempat semula. Gitu. Menyelesaikan unfinished business gitu kali ya. Mungkin bukan cuma sama teman. Kalau aku kan case-nya teman. Nah ini mungkin buat parents atau teman-teman juga ada yang case-nya dengan keluarga sendiri, jangan-jangan ada permasalahan dengan kakak atau adiknya, atau mungkin dengan tante atau om atau sepupu ya kan, mantan yang akhirnya mantan mungkin jadinya nanti jadi hari mohon maaf hari mohon maaf ke mantan sedunia. Jadi kita ngajak teman-teman atau parents di sini untuk coba deh lebaran ini kita manfaatkan momennya untuk ingat-ingat kita pernah ada salah sama siapa ya, coba yuk, besar atau kecil ya, kita pikirin lagi, kita ingat momennya exact, hubungi dia, minta maaf for you, untuk dirimu sendiri. Betul. Minta maaf untuk bisa merasa lega bahwa gue udah minta maaf dengan niat, dengan tulus, tapi bukan berarti untuk
kembali terus jadi temenan best friend lagi atau balikan sama mantan, bukan seperti itu. Tapi untuk dirimu sendiri merasa lebih baik. Kalau kamu ada nggak yang kira-kira kamu akan WhatsApp minta maaf kayak tadi kamu kan nanya ke aku, sekarang aku nanya ke kamu dong. Mantan. Serius? Ya sebenarnya sih oke, kita sudahi sampai sini saja ya. Terima kasih. Apa aku juga ya WhatsApp mantanku ya? Bisa jadi. Tujuannya bukan balikan. Enggak lah. Weird. Awkward. Sampai ketemu di episode berikutnya, dipikirin deh. Bye. Minta maaf dulu. Dah.